Nate Goyard. Halo sobat, kembali lagi bersama gua Admin Ryu. Jadi pada kesempatan kali ini, gua akan merekomendasikan 3 anime isekai yang santai. Maksud santai di sini adalah MC-nya hidup dengan damai dan minim konflik. Jadi kita sebagai penonton akan enjoy dan tidak dibuat banyak mikir. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Di urutan pertama, ada Slime Toshite San Hyakunen. Menceritakan seorang wanita yang tewas akibat bekerja terlalu berlebihan. Wanita itu bernama Aizawa Asusa. Dia diberi kesempatan oleh dewa untuk bisa hidup kembali. Bahkan sang dewa memberikan sebuah kehidupan abadi pada Asusa. Di kehidupan sebelumnya, Asusa selalu mengesampingkan hasratnya karena terkekang oleh pekerjaan. Tapi mulai di kehidupan keduanya ini, dia ingin menjalani hidupnya dengan santai. Tinggal di sebuah rumah yang nyaman, dekat dengan penduduk desa, dan sebagai penghasilan, dia hanya memburu slime untuk mendapatkan uang. Menjalankan semua aktivitas yang dia mau dengan bebas. Ratusan tahun telah berlalu. Karena terlalu sering berburu slime, Asusa mencapai max level secara tidak sadar. Asusa pun menjadi penyihir terkuat yang pernah ada, dan akibat dari hal itu, dia pun sering kedatangan tamu yang spesial. Mulai dari naga yang menantangnya berduel, loli slime yang ngaku-ngaku anaknya, elf yang meminta perlindungan, dan lain-lain. Namun pada akhirnya, mereka pun tinggal bersama dan menjalani kehidupannya dengan damai. Di urutan kedua, Tondemo Skill de Isekai Horomeshi. Bercerita tentang seorang pria yang bernama Tsuyoshi Mukoda yang dipanggil ke dunia lain dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dia tidak dipanggil sendirian, melainkan dia dipanggil bersama 3 orang lainnya. Mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun Mukoda sendiri memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana dia bisa membelanjakan barang dari dunia asalnya ke Isekai. Mukoda tidak ingin menjadi beban bagi pahlawan lainnya, sebab dia memiliki skill yang gak berguna. Mukoda mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang pahlawan, dan dia memutuskan untuk hidup sederhana sebagai seorang pedagang, sambil berkelana ke berbagai tempat. Namun pada suatu hari, secara tak terduga Mukoda bertemu dengan serigala Fenrir, yang dirumorkan sebagai makhluk yang sangat kuat. Serigala Fenrir tertarik dengan makanan yang dibuat oleh Mukoda, karena pada dasarnya bahan-bahan yang digunakan Mukoda berasal dari dunia asalnya. Jadi ini merupakan pertama kalinya bagi Fenrir merasakan makanan yang begitu lezat. Serigala Fenrir meminta Mukoda untuk menjalin kontrak dengannya, supaya dia dapat memakan makanan lezat setiap hari. Mau tidak mau, Mukoda pun menyepakatinya, karena jika dia menolak, maka nyawanya akan melayang. Mukoda memberikan sebuah nama untuk serigala Fenrir dengan sebutan Vel. Setelah menjalin kontrak, mereka berdua berkelana ke berbagai tempat. Berkat bantuan dari Vel, Mukoda bisa mendapatkan penghasilan dari perburuan monster. Meskipun dia harus memasak makanan yang sangat banyak untuk Vel, Mukoda tidak begitu terusik, karena dia juga cukup suka memasak. Hal menarik dari anime ini, kita akan disuguhkan berbagai makanan yang digambarkan secara detail, yang membuat kita sebagai penonton akan ngiler karena saking menggodanya. Di urutan terakhir, ada Isekai Nonbiri Nouka. Menceritakan seorang pemuda yang terbaring tak berdaya di rumah sakit, bernama Hiraku Machio. Di sepanjang hidupnya, dia mengidap sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh. Sampai-sampai penyakit itu merenggut nyawanya sendiri. Saat Hiraku sudah meninggal, dia diberi kesempatan oleh dewa untuk bisa hidup kembali. Dan sebagai tambahan, dia akan mengabulkan permintaan dari Hiraku. Hiraku pun meminta sang dewa untuk menjadikannya seorang petani, karena dulu Hiraku sangat tertarik dengan kegiatan bercocok tanam. Sang dewa pun mengabulkan permintaannya.
Dia mengirim Hiraku ke sebuah tempat yang memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Selain itu juga, Dewa memberikan alat bertani Mahabisa, sebuah alat yang multifungsi. Bahkan saat Hiraku menggunakannya, dia tidak merasa lelah sama sekali. Hiraku pun mulai membangun sebuah ladang dan menanam berbagai macam tumbuhan. Namun yang Hiraku tidak sadari adalah dia membangun sebuah ladang di sarang monster. Jadi terkadang akan ada monster yang mencoba menyerang Hiraku. Tapi terkadang juga ada monster yang justru jinak. Para monster yang jinak ini mulai tinggal bersama Hiraku. Monster-monster itu terus berkembang biak hingga jumlahnya semakin banyak. Hiraku pun mulai merasa kesepian karena dia hanya satu-satunya manusia yang tinggal di sana. Namun pada suatu hari, Hiraku bertemu dengan seorang vampir yang bernama Ru, yang secara kebetulan diserang oleh hewan peliharaan Hiraku. Menyadari kesempatan ini, Hiraku pun memohon kepada Ru untuk tinggal bersamanya. Karena jujur, Hiraku merasa kesepian. Lalu akhirnya, Ru pun menyetujuinya. Semenjak kedatangan Ru, mulai banyak ras yang datang menetap di tempat Hiraku. Mulai dari malaikat, elf, naga, lizard, dan macam-macam lah. Jadi fokus dari anime ini sendiri adalah perjuangan Hiraku untuk membangun sebuah desa yang dapat ditinggali oleh berbagai macam ras.